Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam kondisi yang baik ya. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Translation Project. Topik kita kali ini adalah Steps in Translation Project ya. Jadi kita akan mencoba membahas bagaimana tahapan-tahapan ataupun langkah-langkah yang akan kita lakukan ketika kita akan melakukan yang namanya Translation Project ya. Oke, mari kita masuk kepada bahannya. Pada meeting sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu Translation Project ya. Saya harap akan semuanya masih ingat atau masih paham tentang translation dengan translation project ya. Jadi pada translation project itu kita harus memiliki sebuah tim ya, harus memiliki sebuah manajemen yang akan membuat terjemahan kita itu bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi ada beberapa tahapan dari translation project itu yang nantinya bisa kita kaji. Yang pertama itu adalah commissioning, yang kedua adalah planning, yang ketiga groundwork, yang keempat nanti adalah translation, yang kelima adalah wind up ya, karena seperti itu. Mari kita bahas satu yaitu commissioning. Untuk commissioning ini dasar katanya kan commission ya, pembagian ya, seperti itulah. Intinya adalah pada poin ini project management atau manager nanti melakukan observation. Jadi manajer kita itu dia akan mengobservasi, akan melihat apa saja poin-poin yang perlu dia pelajari terhadap sebuah terjemahan ya atau bahan terjemahan. Apa itu? Yang pertama itu adalah request for quotation. Request for quotation ini nanti project manager ataupun dari kelompok kita atau tim kita itu akan bertanya kepada klien kita terhadap apa saja persyaratan-persyaratan tentang bahan terjemahan ini. Misalnya nanti apakah bahannya harus kita cetak gitu ya, apakah soft copy, selanjutnya nanti apakah teksnya ini harus diterjemahkan misalnya secara per kalimat, atau dia minta misalnya tipe terjemahannya kesimpulan saja gitu ya. Jadi kita tanya kepada klien kita ini tentang detail persyaratan apa saja yang diinginkan oleh customer kita itu ya. Itu namanya request for quotation. Jadi kita minta klien kita itu menanyakan poin-poin penting yang perlu ingin dia sampaikan kepada kita, gitu ya. Selanjutnya nanti kita akan melihat yang namanya scope of the project. Scope of the project ini misalnya adalah ruang lingkup dari proyek kita ini. Misalnya teks kita ini nanti teks apa? Misalnya teks umum kah, atau teks teknik kah, atau teks bidang IPA atau sains kah? Ingat, di dalam proses penerjemahan, bidang IPA dengan bidang IPS atau sains non-sains itu biasanya memiliki harga yang berbeda, tidak sama ya. Biasanya kalau bidang-bidang IPA itu memiliki harga yang agak lumayan mahal dibandingkan dengan IPS ataupun bahasa-bahasa Inggris bidang umum. Jadi ruang lingkupnya itu penting. Kita harus melihat ini ya. Nanti kita akan sampaikan kepada klien kita bahwasanya kita menemukan kesulitan-kesulitan di bagian ini ya. Itu sebabnya kita harus tahu dulu scope the project ya. Ruang lingkup proyek ini teksnya teks apa ini ya. Bidang apa yang akan kita terjemahkan ini. Selanjutnya nanti dia akan masuk kepadanya namanya pre-sales evaluation. Nanti kita akan melakukan ya deal ya. Nanti kita akan mengkaji bagaimana cara pembayarannya atau deal harganya gitu ya. Deal harga dengan klien kita. Nanti apakah hitungannya per kata atau per lembar kah, atau hitungannya seperti apa? Tergantung dari deal kita dengan customer kita.
kita lah menentukan. Biasanya kan harga itu tergantung biasanya per kata atau per lembar, ya tergantung nanti dari tipe-tipe pembayaran kita. Nanti kita akan sampai juga pada topik yang sana ya. Jadi kita lakukan evaluasi, kita gambarkan kepada customer kita itu bahwasanya ini teksnya berbeda gitu ya. Kalau dia memang teksnya mahal ya sampaikan saja. Kalau dia memang murah ya enggak masalah, tapi kalau dia memang berbeda dari harga biasanya itu perlu kita sampaikan, karena setiap orang itu tidak mengetahui itu harga sebenarnya penerjemahan itu. Mereka kan klien itu kan seenak saja kadang-kadang berpikir bahwasanya terjemahan itu murah ya. Maka kitanya lah yang melakukan evaluasi dari kajian-kajian bentuk terjemahan itu. Jangan sampai pula kita yang membuat terjemahan itu murah ya. Ingat, terjemahan itu memerlukan proses ya. Kadang kita memerlukan makan yang banyak untuk itu dan waktu istirahat. Jadi kita lakukan sales evaluation. Kita barter ataupun misalnya kita deal harga dengan mereka ya. Nanti kalau segini yang mereka dapatkan, misalnya kalau biayanya segini, nanti seperti apa kualitasnya gitu ya. Jadi harga itu nanti berbanding lurus dia dengan kualitas seperti itu. Selanjutnya kita juga nanti manajer itu ataupun wakilan dari grup kita akan mengkaji tentang full source material. Jadi nanti bahan-bahan yang diberikan oleh customer kita itu, itu dalam bentuk apa dia, sumbernya itu dalam bentuk apa. Apakah dalam bentuk hard, soft gitu ya, apakah buku, apakah majalah dia, atau artikel kah nanti yang disuruh terjemahkan, atau proceeding sebagainya. Itu harus kita ketahui sumbernya. Kadang-kadang tanpa mengerti sumbernya nanti kita anggap itu mudah saja. Jadi lihat dulu sumber terjemahannya itu apa dia. Karena kadang-kadang sumber terjemahan itu bisa saja nanti ada gambar di sana, ada table di sana gitu ya. Kadang-kadang customer kita itu kan mereka nggak peduli untuk itu, penting diterjemahkan gitu ya. Jadi kita harus memastikan ketika ada hard, ada soft copy-nya kalau bisa. Jadi misalnya ketika tabel, gambar-gambar itu bisa kita edit langsung terjemahannya gitu ya. Jadi kita perlu minta kepada klien kita itu tentang sumber bahan yang kita terjemahkan itu ya. Tidak usah malu-malu kita menanya mana dia soft copy-nya gitu. Tidak ada masalah nanti itu ya. Di hard atau soft itu perlu kita pertimbangkan untuk kita kerjakan. Jadi jangan sampai lupa ketika kita meminta terjemahan ataupun mendapatkan bahan terjemahan dari sebuah customer klien, boleh saja kita minta soft copy-nya ya Kak, karena itu kan membantu kita proses dalam percepatan bekerja ya. Kalau hard kan susah pula kita nanti mengetik satu persatu ya, harus kita print pula satu ataupun kita copy pula satu. Kadang-kadang dia tidak jelas nanti bagian-bagian yang di copy seperti itu. Itu sebabnya perlu kita mendapatkan sumber bahan yang lengkap gitu ya. Selanjutnya kita melakukan yang namanya atau mengkaji deliverables and services. Jadi nanti proses pengiriman bahannya seperti apa itu perlu juga kita sampaikan kepada customer kita. Bahannya itu nanti akan kita perlu mengkaji nanti cara pengiriman terjemahan kita itu seperti apa. Nanti apakah menggunakan misalnya media-media kurir gitu ya, ataupun misalnya nanti ada yang mereka jemput sama kita langsung. Jadi proses pengiriman atau pengantaran barangnya seperti apa. Kadang-kadang itu perlu kita bahas ya. Atau bisa mereka kasih soft copy saja atau tanpa hard. Jadi kita itu yang perlu diskusikan ya cara pengirimannya. Selanjutnya jasa services. Misalnya nanti jasa-jasa ini perlu dibahas lebih detail ya. Lebih bagus kita membahasnya dari awal ketimbang nanti setelah selesai baru dibahas. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi apa saja jasa yang perlu diskusikan, misalnya apakah terjemahan itu nanti perlu proofreading dia nanti misalnya, itu boleh-boleh saja tapi biaya tentu akan lebih gitu ya. Apakah nanti terjemahan itu misalnya memerlukan desain yang lebih gitu ya, ataupun memerlukan layout yang agak bagus, tentu bisa saja kita dealkan
dengan customer kita. Kalau memang mereka butuh untuk itu ya, kadang-kadang beberapa customer mereka kadang meminta pihak terjemah juga, kalau bisa mereka ngedit ya silahkan ya, perbaiki tabelnya, memperbaiki desain dari diagramnya gitu supaya jelas ya. Jadi itu bisa kita tawarkan juga kepada customer kita sesuai dengan kemampuan dari manajemen kita gitu ya. Selanjutnya target language ini penting juga. Ketika kita mendapatkan nanti ataupun manajer kita mendapatkan bahan, tentu saja kita harus tahu target language-nya ini apa. Apakah target language-nya sesuai enggak dengan tim kita? Kalau misalnya semua tim kita mampu untuk menerimanya ya silahkan. Tapi kalau tidak ada satupun dari tim kita yang mampu menggunakan yang memahami target language-nya, bahasa apa yang akan terjemahkan, nanti tentu kita harus menyewa berapa ahli penerjemah untuk itu ya. Jadi pastikanlah memang tim kita itu mampu untuk menerjemahkan sesuai dengan bidang mereka. Kalau kadang-kadang penerjemah itu tidak selalu dia ahli dalam semua bidang ilmu. Contoh misalnya ada seorang penerjemah itu yang hanya ahli di bidang, misalnya di bidang ekonomi dan pariwisata gitu ya. Ada juga orang yang ahli di bidang penerjemah yang ahli di bidang teknik gitu ya. Ada yang ahli di bidang misalnya kimia atau fisika. Jadi tergantung dari kemampuan penerjemah kita ya. Jadi ketika kita mendapatkan nanti proyek penerjemahan, pastikanlah penerjemah itu nanti kita punya dan mereka mampu untuk menerjemahkan ke target language yang diinginkan oleh klien kita. Nanti juga akan masuk kepada translation volume. Jadi nanti dalam observasi itu, pengkajian awal dengan customer itu, kita nanti akan melihat ini translation volume, ini berapa tebalnya, apakah nanti perlu berapa bulan gitu ya, waktunya, nanti biayanya, halamannya. Jadi ini perlu kita kaji lebih dalam bersama customer kita. Jadi intinya pada commissioning ini nanti kita akan lebih berdiskusi tentang bahan yang didapatkan oleh project dari manajemen kita. Jadi bahannya seperti apa, ruang lingkupnya gitu ya, jumlah bahannya itu, kira-kira cocok nak dengan proyek penerjemahan kita, ada nak penerjemahnya di sana gitu ya, apakah mereka cocok nak dengan biaya yang kita tawarkan gitu ya. Inilah kira-kira yang akan diselesaikan dalam proses commissioning gitu ya. Nah, selanjutnya step yang kedua itu adalah pada bagian planning. Jadi planning itu perencanaan. Pada perencanaan ini kita nanti atau manajemen proyek kita itu akan membahas identifying client need and objective of the project. Jadi nanti kita akan melihat apa saja kebutuhan-kebutuhan sebenarnya yang diinginkan oleh si customer kita. Tujuan dari project ini sebenarnya apa juga ya. Kita akan punya nanti short and long goals. Nanti misalnya kita bahas lah bersama tim kita bahas dengan ya kelompok kita. Nanti tujuan pendek kita apa nih, gitu ya. Dengan adanya proyek seperti ini, tujuan pendek kita apa? Kita waktu misalnya kita set selama 1 bulan, per 2 bulan, per 3 bulan, gitu ya. Kita set dia apa yang akan kita lakukan dalam proyek manajemen kita. Nanti long goalnya, tujuan panjangnya apa sih? Kita berharap nanti tentu negosiasi bahwasanya customer kita ini akan balik kembali pada kita dengan memberikan proyek terjemahan yang lain. Jadi seorang manajer dan kelompok timnya itu nanti harus memiliki program jangka pendek dan jangka panjang. Apa sih yang dilakukan per minggu, per 2 minggu, per 3 minggu, sampai ditentukan waktunya gitu ya kepada customer seperti itu. Dan setiap orang harus mendapatkan pembahasan tentang tujuan jangka pendek dan jangka panjang seperti ini. Selanjutnya nanti akan ada namanya work division, subdivision. Jadi ada pembagian kerja. Nanti ya tentukanlah, pilihlah memang orang-orang yang memang ahli di bidangnya ya. Jangan berdasarkan kedekatan, berdasarkan rasa segan gitu ya, bukan seperti itu. Ini namanya proyek penerjemahan, berarti memang
orang-orang yang memiliki skill di dalamnya. Jangan sampai nanti orang-orang yang tidak punya skill itu tidak ada berada dalamnya, itu sungguh susah sekali ya. Ingat, setiap pekerjaan itu nanti dibayar berdasarkan kualitas yang diberikan. Jadi pastikanlah kualitas itu memang berada pada orang tersebut. Jadi tentukanlah orang itu berdasarkan pada kualitasnya, karena kualitasnya itulah kita bayar. Bagaimana cara dia bekerja itulah yang kita bayar. Ingat, semakin besar tanggung jawab tentu semakin besar pembayaran gitu ya. Nah, jadi itu hal yang standar ya. Sedikit kerja tentu sedikit pula pembayaran ya, karena inilah namanya project ya. Jadi kalau memang banyak pekerjaannya, hargailah dia dengan uang ataupun harga yang pantas untuk itu. Jadi pekerjaan itu ditentukan berdasarkan keahlian ataupun skill yang memang dia miliki ya. Nah, kalau dia memang sudah berbakat, talented, nah dalam bidang itu ya silahkan saja ya. Oke. Kadang-kadang ada juga orang tua yang talented, berbakat, tapi dia tidak mendapatkan bidang formal, itu tidak masalah untuk itu ya. Kadang-kadang ada orang yang sudah mendapatkan pendidikan tinggi tapi tidak berbakat, ya susah juga. Jadi intinya itu adalah talent, bakat di sana, dia mampu nak dia menerjemahkan seperti itu. Selanjutnya resources. Nah, nanti dalam planning atau rencana ini kita perlu juga mengkaji resources, sumber-sumber daya apa saja nih yang kita punya. Nanti apakah misalnya penerjemahnya berapa orang nih yang dibutuhkan, komputernya ada nak mereka, misalnya mereka punya internet connection kah gitu ya. Ini kan perlu kita kaji juga. Apakah nanti mereka bekerja di kantor atau misalnya di rumah kan nanti. Ini kan perlu dikaji ya, direncanakan nih seperti apa nanti cara bekerja mereka. Apakah menggunakan komputer atau laptop, listriknya nanti gimana itu gitu ya. Jadi ini perlu didiskusikan dengan tim, apa saja sumber daya yang ada pada diri kita. Misalnya kalau di kantor apa sih sumber dayanya gitu ya. Kalau misalnya dia bekerja di rumah, apa sih yang akan nanti mendapatkan extra cost ya, biaya tambahan gitu. Jadi galilah bersama tim nanti apa sumber daya yang ada gitu ya. Jadi dengan menggali sumber daya nanti akan memaksimalkan usaha kita. Selanjutnya budget plan. Nah, nanti tentukanlah bersama tim. Nah, ini budgetnya berapa ya. Jangan sampai ada kebohongan ataupun rasa curiga dari satu sama yang lain ya. Jadi pastikanlah harganya jelas, kualitasnya jelas. Nanti jadi harga itu atau gaji itu disesuaikan dengan kualitas ya, bukan berdasarkan ketuaan ataupun kemudaan ataupun ya rasa segan atau laki-laki atau perempuan, bukan seperti itu. Jadi ditentukan berdasarkan kualitas dari seseorang itu. Bisa saja orang tua mungkin terjemahannya jelek juga ya, bisa saja seorang anak muda terjemahannya itu bagus, alasannya saja. Itu namanya profesionalitas atau profesionalisme dari dirinya gitu ya. Jadi tentukan nanti budgetnya. Nanti misalnya kalau budgetnya besar, nanti ya takdirannya seperti apa, atau rapat mingguannya apakah pakai makanan nanti atau seperti apa. Inilah nama yang akan kita bahas. Jadi memang kita perlu seorang budget planner, jadi perancang keuangan gitu itu ya. Kena mungkin juga kita akan kerja terus tanpa ada ya refreshing seperti itu ya. Selanjutnya communication plan. Nanti untuk komunikasinya apakah nanti menggunakan handphone atau menggunakan email atau ke WhatsApp dan sebagainya. Ini perlu didiskusikan ya. Jangan sampai nanti komunikasi terputus, karena kalau terputus informasi maka akan mengakibatkan proses bekerja itu akan terhambat dia. Apakah nanti seseorang itu diberikan pulsa dia atau diberikan paket data, terserah. Kalau nanti bagaimana cara proses komunikasinya ya, apakah perlu diantarkan bahannya atau cukup email saja, atau diskusi juga nanti setelah bahan selesai diberikan pada tim. Jadi komunikasi itu didiskusikan bagaimana nanti cara proses reviewnya ya. Kalau misalnya sebuah pekerjaan itu sudah dilakukan ya, apakah ditanya lagi atau cukup diterima saja gitu ya. Itu penting diskusikan. Quality plan, nanti pastikanlah memang setiap yang pekerjaan kita itu berbasis kualitas. Jadi kualitasnya itu ada. Apapun pekerjaan kita itu berkualitas ya. Jadi jangan jumlahnya ya yang kita utamakan, tapi kualitasnya yang kita pastikan ya. Jangan terlalu cepat dalam menerjemah, nanti bukan masalah cepatnya tapi berkualitasnya itu ya, berkualitas terjemahan kita ya. Jadi pastikanlah semua aktivitas, misalnya ketika seorang bekerja sebagai layout dia nanti atau editor, pastikanlah dia memang menciptakan suatu kualitas yang baik dari desain kita
dari desain sebuah bahan terjemahan itu ya. Kalau translation dia nanti pastikan memang terjemahannya itu memang bagus ya, memang baik, enak untuk dibaca seperti itu. Dan selanjutnya integral interrelated artinya apa? Semua komponen atau kelompok dari project itu harus integral deh, satu kesatuan. Jadi seperti sama dengan seluruh anggota seluruh tubuh ya, sakit satu sakit semua gitu ya, semuanya merasakan ya. Jadi jangan ini saya sudah siap, giliran kamu lagi, bukan seperti itu caranya ya, itu kan salah kamu. Tidak, ini adalah kesalahan dari semua tim ya. Kita bekerjasama bagaimana mensukseskan sebuah pekerjaan, sama dengan mencetak sebuah gol ya. Kita bekerjasama antara kiper gitu ya, dengan penyerang, dengan apa back ya, jadi orang yang bertahan gitu ya, ada penyerang tengah gitu ya. Jadi bekerjasama kita untuk itu, bagaimana cara nanti sebuah hasil itu kita gapai dengan baik. Jangan kita bekerja satu sama lain. Itu sebenarnya sebuah tim itu harus memiliki hubungan emosional yang baik gitu ya. Dan juga interrelated, mereka interrelated itu artinya berhubungan satu sama lain. Jadi semua orang tuh memiliki hak untuk berkomunikasi dengan siapa saja ya. Tapi ingat, tentu ada alur-alurnya gitu ya, hierarkinya tentu saja ada. Tapi kalau dari segi komunikasi itu boleh-boleh saja gitu. Kalau ada hal-hal yang bermasalah atau yang kurang pas ya, penting didiskusikan saja ya. Tidak harus pula otoriter, misalnya harus terlalu sopan santun, itu enggak juga ya. Tapi itu lebih kepada rasa segan dan saling menghormati dan menghargai, itu yang penting sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita sibuk sekali dengan urusan sopan santun seperti itu, akibatnya komunikasi nggak jalan ya. Tapi yang penting itu adalah saling menghargai dan menghormati dalam proses komunikasi. Jadi bangunlah sebuah tim itu menjadi satu kesatuan, dan usahakan setiap dan pastikan lah ya, semua komponen itu dia interrelated, saling berhubungan satu sama lain. Tidak ada satupun yang bermasalah dia gitu ya. Si A dan si B, si C dan si D, si A dan si C gitu ya, semuanya berhubungan satu sama lain. Jadi kalau ada yang bermasalah salah seorang dari tim kita, ya terpaksa saja nanti kita keluarkan ya. Nah, mungkin kita tetap bangun gitu ya, karena kalau lama-lama dia menjadi bermasalah, itu akan menghancurkan dari tim itu sendiri ya. Oke. Nah, selanjutnya ada namanya groundwork. Untuk groundwork ini nanti, apa itu groundwork? Untuk groundwork ini akan lebih fokus kepada penggunaan istilah-istilah ya. Jadi nanti di dalam proses penerjemahan, nanti kita sebagai seorang penerjemah ataupun editing, nanti dia akan menemukan nanti istilah seperti itu. Bagaimana caranya untuk mengatasinya? Kadang-kadang ada beberapa cara, misalnya seperti pertama itu adalah dengan membuat kamus sendiri. Jadi misalnya ketika kita menemukan istilah ekonomi, nanti kita tulis ya pada sebuah kumpulan data kita membuat namanya glossary preparation dia. Jadi kita kumpulkan kosakata yang biasanya sering muncul untuk itu, dan kita masukkan kepada bank data kita. Nanti kita share bersama teman-teman ataupun kelompok kita. Jadi nanti semua kata-kata yang sudah pasti pasangannya ataupun padanannya, itu nanti kita buatkan satu kelompok foldernya. Jadi folder ini kita tambah terus ya. Bagaimana cara menyusunnya? Itu dia menggunakan sistem seperti itu. Bisa juga nanti kita menggunakan yang online base, bisa juga ya untuk menggunakan istilah-istilah terminologi ini. Banyak juga nanti secara online, tapi pastikanlah kita dalam menentukan glosarium ataupun kelompok-kelompok kata ataupun kata-kata sulit ini, kita berdiskusi dengan semua pihak gitu ya. Karena kalau kita putuskan sendiri itu belum tentu nanti itu betul ya. Kalau betul tidak ada masalah. Tapi kalau sudah itu hasil kesepakatan dari tim kita, maka nanti itu boleh saja kita pakai. Dan pastikanlah istilah itu dia coherence ya, dari awal teks sampai akhir teks yang akan kita terjemahkan seperti itu. Selanjutnya ada text alignment, nanti penyesuaian teks. Nanti apakah misalnya ingat, dalam proses penerjemahan bisa saja nanti hasil terjemahan kita tuh lebih panjang atau lebih pendek dari aslinya gitu ya.
Bisa saja, tidak harus sama. Kadang-kadang misalnya tabel pada halaman bahasa sumber itu halaman 13, bisa saja nanti dia pada halaman 14 jadinya atau 15 gitu ya. Jangan kita pusing pula ya. Jadi akan ada penyesuaian-penyesuaian teks pada sebuah terjemahan ya. Kadang-kadang kalimat itu sulit, kita paksa dia menjadi panjang ya. Karena tidak mungkin, karena sebagaimana yang dibahas pada awal kuliah kita itu, kita akan berhadapan dengan form and function ya, form and meaning bentuk dan arti ya. Yang kita pastikan itu adalah arti, bukan bentuknya. Jadi bisa saja nanti terjemahan kita lebih panjang daripada aslinya gitu ya. Selanjutnya ada text preparation, nanti persiapan teks. Bagaimana sih teks ini akan kita terjemahkan ya, nanti apakah misalnya pada unit 1 kah, apakah kita bagi per unit, apakah kita bagi per lembar kah, apakah kita bagi dia per halaman, atau seperti apa, nanti kita diskusikan bersama tim kita ya. Apakah nanti dibedakan, misalnya kalau gambar biar si A pula nanti mengerjakan, kalau misalnya tulisan-tulisan biar si B pula atau si C pula apa bagiannya. Nanti silahkan kita diskusikan dengan kelompok bagaimana cara persiapan teksnya. Itu yang penting ada kerjasama dari sebuah tim sehingga teks yang akan diterjemahkan itu selesai dengan baik. Selanjutnya nanti akan ada converter itu convert, nanti mungkin saja nanti akan ada ya PowerPoint kah nanti, atau misalnya gambar kah nanti, kadang-kadang itu perlu kita convert ya. Jadi bentuk-bentuk seperti itu kadang-kadang dia tidak pas ya. Ketika convert dia tidak cocok dia bentuknya, lagi setelah lari kemana-mana, misalnya dari PDF ke Word, kadang-kadang dia lari bentuknya ya. Jadi pastikanlah ketika kita melakukan converter itu atau convert, pastikanlah desainnya sama sesuai dengan teks aslinya atau sumbernya ya. Ada begitu banyak converter, bisa saja online atau misalnya kita ingin secara manual juga bisa ya, tergantung dari apa yang kita butuhkan seperti itu. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang steps in translation project yang fokus kepada translation ya. Jadi sebagaimana yang sudah biasa kita bahas, bahwa translation itu artinya adalah translating proses ya, atau bagaimana nanti memproses sebuah terjemahan ya. Tentu saja nanti dalam proses penerjemahan ini kita akan membutuhkan software ya, bisa saja kita menggunakan manual dictionary ya, kamus-kamus yang manual, tapi sekarang ini kan sudah banyak yang kamus online, jadi rasanya kita sudah bisa menggunakan boleh menggabungkan antara manual dengan yang online ya. Tapi kalaupun nanti online ya hati-hatilah menggunakannya, carilah istilah yang fix atau yang oke-nya, baru nanti kita gunakan dengan baik ya. Terkait ini juga dengan translator skill atau keahlian dari si penerjemah sendiri, pastikanlah kalau memang kita ikut dalam tim itu, pastikan memang keahlian kita ada di dalamnya. Jangan sampai nanti ketika kita paksakan kita menerjemah padahal kita tidak tahu, itu akan merusak dari sistem dari tim manajemen terjemahan kita. Jadi pastikan kalau kita memang rasanya tidak ahli di sana, ya sudah, kita mundur saja ya. Tapi kalau kita rasanya ahli, untuk itu tentu kita akan terjun memberikan hasil yang terbaik untuk terjemahan kita. Jadi memang yang ahli lah yang bekerja pada tim tersebut ya. Selanjutnya penerjemah itu nanti dia akan fokus kepada time and quality, jadi ada waktu dan kualitasnya ya. Pastikanlah nanti kita bekerja itu jangan asal cepat selesai, tidak boleh juga lama-lama ya, karena nanti semuanya akan berkaitan satu sama lain. Dan pastikanlah kualitas kerja kita itu kerja selesai dengan baik. Ceklah kata-kata, tensesnya gitu ya, huruf besar, huruf kecil ya, semuanya lah aturan dalam penulisan gitu ya, semuanya bisa kita buat dengan baik. Jadi ada kualitas individu kita selesaikan, nanti kita bahas juga kualitas per grup. Sebagai kualitas individu per penerjemahan, maka kita pastikanlah teks terjemahan kita ataupun pekerjaan kita itu memang sudah selesai dia secara profesional gitu ya. Dan yang terakhir nanti kita sebagai penerjemah nanti kita diskusi juga dengan tim, apakah terjemahan ini apakah misalnya summarize translation atau paraphrase translation, apakah misalnya
full translation gitu ya atau partial translation, kan nanti bagiannya silahkan nanti diskusikan dengan tim, karena ini sesuai dengan arahan dari manajemen tim kita gitu ya. Yang terakhir ini ada namanya win up. Win up itu artinya ya dan lebih kepada reviewing ya. Review lah kira-kira ya, mengkaji ulang gitu ya, melihat kembali atau merecek ya. Nanti kita usahakanlah sebagai seorang penerjemah kita melakukan review dulu gitu ya. Sebagai seorang layout kita mereview kembali dulu pekerjaan kita per individu, per pribadi kita. Nanti baru kita serahkan kepada tim. Jangan biarkan nanti tim saja yang bekerja mereview, kita belum. Jadi pastikanlah setiap pekerjaan kita itu kita mereview kembali atau kita mereview dulu baru kita serahkan orang lain. Apa saja yang kita review, itu pertama itu kontennya, kandungannya atau bahannya, isinya, nanti ya apakah sudah betul, masih adakah nanti yang terlupa gitu, kita cek kembali nanti tulisannya itu ya, bagian-bagiannya itu. Selanjutnya nanti pastikanlah halamannya ada enggak halaman yang kurang gitu ya, ada yang belum kita terjemahkan gitu ya, adakah kata-kata yang ya belum sesuai itu seperti apa nanti halamannya itu ya. Jadi pastikanlah halaman itu memang pas sesuai dia. Mungkin saja halamannya bisa saja bertambah atau berkurang, tapi penting isinya itu sama. Selanjutnya ada mistake atau error. Nah, pastikanlah kita nanti dalam program pekerjaan kita itu mistake atau error itu selalu kita perbaiki ya. Nah, walaupun kita tidak akan bisa secara langsung memperbaiki mistake atau error itu, nanti kita akan melalui proses tim ya. Nanti akan ada pula nanti tahapan-tahapan penerjemahan seperti itu, nanti kita akan bahas pada meeting selanjutnya. Tapi intinya kita akan mencoba meminimalisir itu kesalahan ataupun error-error yang ada pada bagian terjemahan itu. Apakah nanti tulisan, sebabnya dalam proses penerjemahan usahakanlah kita online. Jadi apakah kita gunakan Grammarly nanti atau menggunakan ya fitur-fitur lain, silakan saja. Paling tidak kesalahan itu bisa diminimalisir dengan baik. Dan yang terakhir, nanti pastikanlah memang pekerjaan kita adalah quality check ya, kualitas kita itu selalu terjaga ya, baik secara individu ataupun tim. Jadi dengan adanya quality check ini sebuah pekerjaan itu akan bisa berjalan dengan baik ya. Oke, nah itulah topik kita hari ini tentang tahapan-tahapan dari penerjemahan. Ini masih umum juga ya, masih belum detail ya. Nah, jadi pahami saja dengan baik. Nanti pada tahapan selanjutnya kita akan mencoba lebih detail lagi pada teknik-teknis lagi dari apa yang kita bahas ya. Mudah-mudahan akan semuanya tidak bosan-bosan untuk belajar, review kembali bahannya kalau seandainya ada topik yang tidak dimengerti ya. Oke, terima kasih untuk hari ini ya, jaga selalu kesehatan, pakai masker kalau ingin keluar rumah. See you.